Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di You Berbagi Channel. Di video kali ini saya mau melanjutkan soal latihan kasus SKB yang part ke-8. Oke, makasih sebelumnya yang udah nonton part 1 sampai part 7. Jangan lupa subscribe dan juga komennya, support terus channel ini biar aku tetap upload latihan soal kasusnya. Oke, kita mulai aja ke yang pertama. Seorang pasien G3P1A1 hamil 32 minggu, umur 28 tahun, datang ke BPM mengeluh bengkak pada kaki sejak 5 hari yang lalu. Hasil anamnesis yang didapatkan, keluhan tersebut berkurang setelah diistirahatkan. Kemudian hasil pemeriksaan yang didapatkan, tekanan darah 120/80, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,6 derajat Celcius, TFU 30 cm, DJJ 144 kali per menit. Teratur. Kapankah rencana kunjungan ulang pada kasus tersebut? A. 8 minggu, B. 6 minggu, C. 4 minggu, D. 1 minggu, atau E. 2 minggu. Oke, kita lihat sama-sama jawabannya. Jawabannya adalah E. 2 minggu. Nah, untuk penjelasannya, pada kasus tersebut termasuk kehamilan normal, karena usia kehamilan 32 minggu, kemudian TFU-nya 30 cm dan tidak ada keluhan yang lain. Sehingga sesuai dengan pola kunjungan ulang ibu hamil normal bahwa jika memasuki kehamilan trimester 3, maka minimal dilakukan 2 kali, yaitu sebelum usia kehamilan 36 minggu, standar kunjungannya adalah tiap 2 minggu sekali. Dan setelah 36 minggu, standar kunjungannya adalah setiap 1 minggu sekali. Nah, karena ini kan masih 32 minggu. Jadi masih 2 minggu, maksudnya 2 minggu kemudian. Kemudian juga di soal dikatakan bahwa sakit bengkak pada kakinya berhenti ketika diistirahatkan, berarti ini masih normal ya. Lanjut ke kasus nomor 37. Nyonya P umur 26 tahun, G2P0A1, hamil 20 minggu, datang ke BPM untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil anamnesis merasa pusing sejak 1 minggu yang lalu. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 120/80, nadi 80 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, suhu 36,6 derajat Celcius, HB 11,2 gram %. Bidan menyarankan dan memberikan tablet FE kepada Nyonya P untuk dikonsumsi. Berapakah minimal pemberian tablet FE selama kehamilan? Oke, ini ada kesalahan ya. Jadi jawab pertanyaannya adalah berapakah minimal pemberian tablet FE selama kehamilan? A. Minimal 70 tablet selama kehamilan, B. Minimal 80 tablet selama kehamilan, C. Minimal 90 tablet selama kehamilan, D. Minimal 100 tablet selama kehamilan, atau E. Minimal 110 tablet selama kehamilan. Oke, teman-teman, ini jawabannya adalah C. Minimal 90 tablet selama kehamilan. Nah, ini penjelasannya. Minimal 90 tablet penambah darah untuk ibu hamil selama kehamilannya yang anemia maupun yang tidak anemia wajib mengkonsumsi. Konsumsi tablet penambah darah sangatlah penting dilakukan untuk mendorong agar perkembangan sistem saraf janin sehingga mencegah bayi lahir cacat. Oke, udah jelas ya. Soal yang selanjutnya, Nyonya S umur 23 tahun, G1P0A0, hamil 7 minggu, datang ke BPM untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil anamnesis yang didapatkan 1 bulan yang lalu pernah mengeluarkan perdarahan bercak sekali saat awal kehamilan. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 120/80, nadi 80 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, pernapasan 20 kali per menit, TFU belum teraba, HCG urin positif. Informasi apakah yang paling tepat sesuai kasus tersebut?
A. Observasi dalam 24 jam. B. Penkes tanda-tanda bahaya. C. Tirah baring. D. Penkes fisiologi kehamilan. Atau E. Rujuk ke RS. Oke, kita lihat jawabannya adalah D. Penkes fisiologi kehamilan. Dari kasus di atas merupakan tanda pasti kehamilan, yaitu keluarnya bleeding atau perdarahan bercak sekali di awal kehamilan. Ibu perlu mengetahui fisiologi kehamilan. Makanya bidan harus menjelaskan kepada pasien tersebut. Fisiologi kehamilan adalah seluruh proses fungsi tubuh pemeliharaan janin dalam kandungan yang disebabkan pembuahan sel telur oleh sel sperma. Jadi ini terjadinya bleeding. Saat hamil akan terjadi perubahan fisik dan hormon yang sangat berubah drastis. Maka dari itu, bidan juga harus lebih mendetailkan, memberikan penjelasan mengenai fisiologi kehamilan. Oke, kita lanjut. Nyonya S umur 22 tahun, G1P0A0, hamil 32 minggu, datang ke klinik bidan dengan keluhan sering pusing sejak 1 minggu yang lalu. Hasil anamnesis, ibu mempunyai keluhan pusing disertai mudah lelah. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 100/70, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, TFU 30 cm, DJJ 146 kali per menit, teratur, HB 10 gram %, protein urin negatif. Diagnosis apakah yang paling mungkin terjadi pada kasus Nyonya S tersebut? A. Kehamilan malposisi. B. Anemia fisiologis. C. Suspek bayi kecil. D. Gejala hipotensi. Atau E. Gejala preeklamsi. Oke, jawabannya adalah anemia fisiologis. Pada kehamilan akan terjadi suatu keadaan anemia fisiologis yang terjadi sebagai akibat peningkatan volume sirkulasi dan komponen plasma yang tidak seimbang dengan peningkatan komponen seluler, sehingga akan terjadi gambaran hemodilusi jika kadar Hb 10-11 gram dianggap sebagai anemia fisiologis delusional atau pseudoanemia. Jika seorang wanita hamil dikatakan anemia fisiologis, kadar hemoglobin Hb-nya, maksudnya jika seorang wanita hamil dikatakan anemia patologis atau tidak normal, kadar hemoglobinnya kurang dari 10, suatu anemia dikategorikan berat. Jika kadar Hb-nya kurang dari 7, kemudian dikatakan sedang, Hb-nya 7-8 gram %, dan dikatakan ringan bila 9-10 gram %. Jadi, kenapa ini dinamakan anemia fisiologis? Karena ini termasuk ke anemia ringan, yaitu kadar Hb-nya 9-10 gram %. Oke, kita ke nomor yang terakhir. Nyonya M umur 28 tahun, G2P0A1, hamil 32 minggu, datang ke puskesmas dengan keluhan sering pusing sejak 1 minggu yang lalu. Hasil anamnesis, ibu mudah lelah. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 100/70, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, TFU 30 cm, DJJ 146 kali per menit, teratur, HB 10 gram %, protein urin negatif. Tindakan pertama, apakah yang tepat dilakukan bidan pada kasus tersebut? A. Memberikan suplemen tambah darah. B. Melakukan rujukan ke RS. C. Konseling penambahan nutrisi. D. Konseling kegawat daruratan. Atau E. Melakukan kolaborasi dengan dokter. Oke, jawabannya kita lihat sama-sama, yaitu A. Memberikan suplemen tambah darah. Jadi, pada kehamilan, anemia fisiologis yang terjadi disebabkan oleh berkurangnya persediaan zat besi yang penting dalam pembentukan hemoglobin. Kebutuhan zat besi dalam kehamilan adalah sebesar kurang lebih 800 mg. Adapun kebutuhan tersebut terdiri atas 300 mg yang dibutuhkan untuk janin dan 500 mg untuk menambah massa hemoglobin maternal.
Kemudian kelebihan sekitar 200 mg-nya dapat diekstraksikan melalui usus, kulit, dan juga urin. Pada makanan ibu hamil, tiap 100 kalori dapat menghasilkan sebanyak 8-10 mg Fe. Berikut merupakan fungsi dari tablet penambah darah, diantaranya adalah yang pertama menambah asupan nutrisi pada janin, kemudian mencegah anemia defisiensi zat besi, mencegah perdarahan saat masa persalinan, dan menurunkan risiko kematian pada ibu karena perdarahan pada saat persalinan. Iya, oke, udah cukup ya yang part 8. Udah selesai videonya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, juga komen. Kalau ada kesalahan di video ini, kalian boleh komen di bawah. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.